Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Rasulillah. Sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Qorib, masuk ke dalam bab syarat sahnya salat. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi darin amin. Faslun ay hada faslun wa syara'itus sholati qabla dukhuli fiha satu asya'a. Bermula syarat-syarat salat qabla dukhuli fiha, sebelum masuk fiha di dalam salat satu asya'a adalah 5 perkara. Syarat-syarat salat sebelum masuk kepada salat tersebut ada 5 perkara. Wasyurutu jam'u syartin. Adapun kata syurut, jam'u syartin jamaknya dari kata syartin. Syurut jamak, tunggalnya syartun. Wahwa lugatan. Wahwa adapun syartun lugatan, secara bahasa al-alamah. Jadi syartun ini secara bahasa adalah alamah, tanda. Tanda wa syar'an, dan secara syara adalah ma tatawaqqafu sihatus sholati alaihi walaysa juz'an minha. Dan secara syara syarat itu adalah ma, sesuatu atau perkara tatawaqqafu yang terkait atau yang menentukan sihatus sholati, apa sahnya salat, alaihi atasnya ma atau atasnya perkara. Walaisa, dan tidaklah ma atau bukanlah ma atau perkara, juz'an adalah bagian, minha dari salat. Jadi secara syara adalah sesuatu perkara yang terkait atau yang menentukan atas sahnya salat atas perkara tersebut. Jadi kalau nggak ada perkara ini, atau nggak sempurna, atau nggak lengkap, maka salatnya tidak sah. Dan bukan bagian dari rukun. Wa kharaja bihadzal qaidi aruknu, dan mengecualikan atau terkecuali bihadzal qaidi, dengan ini batasan, aruknu apa rukun. Jadi ini bukan rukun. Fa innahu, karena sungguhnya rukun, juz'un minas sholati, karena sesungguhnya rukun adalah bagian dari salat. Jadi kalau rukun itu sendiri bagian dari salat. Kita membahas tentang syarat sahnya salat. Syarat sahnya salat ini di luar salat. Asyartul awal, adapun syarat yang pertama, taharatul a'dha'i minal hadasil asghari wal akbari indal qudrah. Syarat yang pertama adalah sucinya anggota badan, minal hadasi dari hadas, al asghari yang kecil apa hadas, wal akbari dan yang besar apa hadas. Syarat yang pertama adalah sucinya hadas besar dan hadas kecil. Indal qudrah, ketika mampu, ketika berkuasa. Amma faqidut tahuraini, adapun orang yang sulit mencapai kesucian atau tidak menemukan alat bersuci, atau kehilangan 2 kesucian, atau gampangnya tidak menemukan alat bersuci seperti tanah dan debu, seperti debu dan air, fa sholatuhu, maka salatnya orang faqidut tahuraini shahihatun, itu sah, ma'a wujubil i'adati alaihi, bersama wajibnya mengulang atasnya faqidut tahuraini tersebut. Jadi syarat yang pertama adalah sucinya anggota badan dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, ketika ia berkuasa atau mampu, ada air atau ada debu, atau memang pakaiannya bersih dan dia mampu mengganti. Adapun orang-orang yang kehilangan 2 kesucian, tidak mampu untuk bersuci, atau tidak menemukan alat-alat bersuci dan sulit, maka tetap dia melaksanakan sholat. Maka sholat orang tersebut adalah sah, tapi bersama dengan wajibnya mengulang atasnya faqidut tahuraini, atasnya orang yang tidak bersuci tersebut, atau kehilangan kesucian, kehilangan alat bersuci. Wa taharatun najisi, dan sucinya dari najis.
Alladzi rupanya najis la yu'fa yang tidak dimaafkan anhu atas najis fi saubin wa badanin wa makanin dari pakaian, badan dan tempat. Syarat yang kedua adalah sucinya anggota badan dari najis. Sucinya anggota badan dari najis yang najisnya tersebut tidak dimaafkan yang menempel pada pakaian, badan dan tempat. Wasayad kuru dan menyebutkan al-musannifu siapa musannif hadal akhira pada ini akhir qoriban hal dalam keadaan sebentar lagi. Jadi musannif akan menyinggung hal ini sebentar lagi. Wasalis adapun yang ketiga satrul launil aurah menutup aurat. Menutup warnanya aurat. Indal kudroh ketika ia mampu. Walau kana syahsu apabila ada asyahsu apa seseorang khalian itu dalam keadaan suci, maksudnya dalam keadaan sepi. Walaupun orang tersebut adalah dalam keadaan sepi, sendiri. Au fi zulmatin atau dalam kegelapan, di dalam kegelapan. Walaupun dia dalam keadaan gelap atau walaupun dalam keadaan sendiri, maka tetap menutup aurat. Fa'in ajaza an satriha apabila tidak sanggup siapa orang ansitriha dari menutupnya aurat, shalla arian maka salat ianya orang arian hal dalam keadaan telanjang, wala yumi'u dan tidak memberi isyarat ianya orang biruku'i wasujudi dengan ruku dan sujud. Seandainya orang itu tidak mampu menutup aurat karena tidak ada pakaian dan sebagainya, karena kehilangan pakaian, dia camping di gunung, tasnya hilang dan pakaiannya semua hilang, maka sholat arian dia sholat dalam keadaan telanjang. Ini mendapatkan uzur. Boleh sholat dalam keadaan telanjang. Wala yumi'u birukui wasujud dan tidak memberi isyarat dengan rukunya dia dan sujudnya dia. Artinya ruku dan sujud dengan sempurna. Bal yutimmuhuma tetapi atau bahkan yutimmu menyempurnakan ianya orang huma pada ruku dan sujud. Walaupun dalam keadaan telanjang, maka ruku dan sujudnya dilakukan dengan sempurna. Artinya apa? Sholatnya dengan keadaan sempurna, walaupun dalam keadaan telanjang. Wala i'adata alaihi dan tidak ada pengulangan itu maujud alaihi atasnya orang. Orang tersebut tidak wajib mengulangi sholatnya. Wa yakunu satrul aurati dan ada apa menutup aurat. Bilibasin tohirin itu dengan pakaian yang suci. Wa yajibu dan wajib satruha apa menutupnya aurat aidon juga fi ghairi sholati di selain waktu sholat. Jadi di luar sholat juga wajib menutup aurat anin nasi dari manusia wa fil khulwah dan dari kesendirian illa lihajatin kecuali karena hajat min iktisalin dari mandi wa nahwihi dan selainnya mandi. Jadi orang kalau sendiri dan di luar sholat wajib juga menutup aurat kecuali karena hajat dari mandi dan selainnya mandi. Wa masatruha dan adapun menutupnya aurat an nafsihi dari dirinya fala yajibu maka tidak wajib menutup aurat. Lakinnahu tapi baginya orang yukrahu itu dimakruhan nazruhu apa melihatnya sendiri, sendirinya, melihatnya nafsunya, melihatnya auratnya. Maksudnya di sini lakinnahu tetapi baginya yukrahu itu dimakruhkan nazruhu apa memandangnya orang ilaiha kepada aurat. Maksudnya begitu, itu yang paling pas artinya. Tetapi dimakruhkan baginya orang untuk melihat auratnya sendiri. Makruh hukumnya. Wa auratul zakari dan adapun auratnya lelaki yaitu anggota baina suratihi itu yang ada di antara suratihi pusarnya warukbatihi dan lututnya. Jadi auratnya laki-laki itu di antara pusar dan lutut. Wakadha dan seperti ini al-amatu adapun budak perempuan. Budak perempuan sama dengan laki-laki. Kita lanjut. Wa auratul khurrati dan auratnya khurrah perempuan merdeka fis sholati di dalam sholat yaitu anggota siwa wajiha itu selain wajahnya perempuan
wajahnya hurwah, wa kaffaiha, dan selain dua telapak tangannya hurwah. Maksudnya selain telapak tangannya hurwah. Zahiran wa batinan, itu luarnya dan dalamnya. Nah, jadi telapak tangannya luarnya dan dalamnya itu, dan wajahnya bukan termasuk aurat. Ilal ku'aini, sampai pergelangan tangan, dua pergelangan tangan. Amma auratul hurrati, adapun auratnya hurrah, orang merdeka perempuan, kharijas sholati, maksudnya pada di luar sholat, pajami'u badaniha, maka adalah seluruh badannya hurrah perempuan merdeka, seluruh badannya perempuan merdeka, wa auratuha, dan auratnya perempuan merdeka, fil khulwah, di dalam kegelap, di dalam kesunyian atau dia lagi sendiri, kadzakari, seperti lelaki. Jadi auratnya orang merdeka, perempuan merdeka, di dalam sholat itu, di luar sholat, seluruh badannya kecuali muka dan telapak tangan. Adapun kalau lagi sendiri, auratnya seperti lelaki, di antara pusar dan lutut. Wal auratu lugotan, adapun aurah secara bahasa adalah an-nuqsu, adapun kekurangan. Watut laku, dan dimutlakan apa nuqsu atau kekurangan, syar'an secara syara, alama atas anggota, yajibu yang wajib, satruhu apa menutupnya mak. Wahwal murad huna, wahwa adapun ma yajibu satruhu, maksudnya adalah al muradu huna, yang dimaksud di sini adalah wa alama atas anggota, yahrumu yang haram, nazruhu apa memandangnya orang, wa dzakara al ashabu, dan menyebutkan padanya sesuatu ini, al ashabu apa sahabat-sahabat kami, maksudnya sahabat-sahabat ulama mazhab Syafi'i, fi kitab nikah, di dalam kitab nikah. Itu saja yang dapat saya disampaikan. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.